Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Hai momis, apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya moms. Nah, di videoku minggu lalu kan aku sempat minta vote ya buat ke momis semua untuk milih nih. Aku kan berencana untuk ngadain giveaway sederhana aja. Kemarin tuh pilihannya tuh mau dikasih giveaway-nya itu mau berupa uang tunai atau perintilan dapur gitu. Tetapi di dalam kolom komentarku tuh banyak banget momis yang mengide memberi saran untuk hadiah giveaway-nya itu berupa perlengkapan budgeting aja. Jadi ini aku ikutin saran vote yang paling banyak ya moms. Untuk giveaway perdana aku ini, aku akan pilih 2 orang pemenang sebagai pemilik perlengkapan budgeting ini yang terdiri dari buku. Ini sengaja aku pilih yang grid yang biasa aku pakai supaya nanti lebih gampang gitu kalau bikin kolom untuk garis budgetingnya. Terus selain itu aku juga pilih binder untuk penyimpanan uang yang aku pakai, sama banget yang punya aku, terus yang bisa dimainin kayak gini. Supaya lebih semangat lagi nih untuk belajar cara mengatur keuangan rumah tangga kita. Nggak hanya itu, nanti aku juga kasih juga ziplocknya sekalian ya moms. Jadi kalau barangnya sudah sampai, moms bisa langsung pakai untuk menyimpan uangnya. Untuk barangnya sendiri aku pilih yang sama banget sama aku. Insya Allah itu yang terbaik ya mom. Karena aku nggak mau kasih yang kaleng-kaleng juga lah buat subscriber kesayangan. Gak cukup itu aja, ini juga aku akan tambahin lagi nih dompet pintar atau dompet disiplin yang uangnya tuh bisa kita pisah-pisah, yang biasa aku pakai gitu loh moms. Nah ini aku pilih aja warna netral buat momis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya moms. Terus rulesnya seperti apa? Ikutin videoku ya, nanti di pertengahan atau di akhir aku akan kasih info rulesnya gimana. Karena kan sekarang itu sudah menuju minggu ketiga ya di bulan November, sedangkan aku itu belum nge-track untuk pengeluaran aku di minggu kedua. Walaupun sebenarnya di week kedua ini agak sedikit transaksinya, nggak begitu banyak, tapi tetap aku harus belajar rutin lagi supaya aku konsisten untuk terus nge-track pengeluaran aku setiap minggu, supaya nanti nggak keteteran gitu loh moms kalau misalkan aku nge-tracknya tuh sekali sebulan. Nah, manfaat yang sudah aku rasakan setelah 3 bulan aku melakukan tracking, evaluasi dari budgeting yang aku buat, aku jadi tahu kebiasaan aku tuh berbelanja seperti apa dan kapan sih waktunya aku tuh sering belanja gitu. Nah ternyata selama ini kebiasaan aku tuh suka belanja itu di awal-awal minggu gitu moms. Jadi kalau misalkan gajian dari Pak Su sudah di tangan, rasanya tuh masih ada pengen untuk jajan gitu. Walaupun setelah 3 bulan melakukan budgeting dan belajar mengontrol uang, aku pelan-pelan mulai bisa mengontrol gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh jajan, nggak. Bukan dilarang untuk jajan selama budgetnya masih ada. Tapi aku tuh mulai bisa mengontrol gitu. Dan lebih memahami lagi kebutuhan mana yang rasanya mendesak dan kebutuhan mana yang penting tapi masih bisa ditunda gitu loh moms. Tapi ya kalau menurutku belajar budgeting atau kita tuh belajar mengatur keuangan rumah tangga itu, menurutku itu tuh suatu kecanduan gitu. Kalau kita sudah bisa mengelola keuangan, terus kita bisa memakainya dengan bijak gitu ya, dan kita bisa survive sampai akhir bulan tanpa ada rasa bokeh, itu rasanya lega banget. Apalagi nih ya, kalau misalkan ada kembalian atau sisa dari budget kita bulan ini, terus sisanya itu kita bisa pakai untuk jajan, itu tuh pasti rasanya tidak akan merasa bersalah gitu loh moms. Karena itu kan bisa dibilang dengan uang dingin gitu ya. Maksud dari uang dingin di sini tuh uangnya itu sudah tidak dipakai atau sudah tidak diperuntukkan untuk kebutuhan apapun. Jadi walaupun dengan ada atau tidak adanya uang itu kita tuh sudah bisa survive
gitu maksudnya. Nah, dari uang sisa tadi boleh kok kita pakai uang belanja. Tapi nih kalau misalkan Momis sudah yang namanya candu dengan budgeting pasti uang tadi tuh akan masuk ke dalam dompet sinking fund masing-masing. Ya nggak sih moms? Boleh tuh kasih jempolnya di kolom komentar kalau setuju. Untuk tracker atau pengeluaran aku di minggu kedua bulan November ini tidak banyak, hanya dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari seperti belanja sayuran, isi galon, gas, terus jajan anak-anak. Ya sekitaran itu aja sih. Cuman ini alhamdulillahnya masih dalam on track dan belum ada kebocoran-kebocoran halus gitu loh. Maksud kebocoran halus tuh aku ngambil uang atau aku nyomot uang dari pos keuangan yang lainnya. Untuk notepadku ini tolong diabaikan aja ya moms, karena memang dia tidak estetik lagi. Karena semua sticky note yang pernah aku beli di stationery haul itu sudah pada habis, dan ini aku pakai yang apa ada aja. Kebetulan memang ada washi tape masih sisa, terus kertas aku potong-potong aja buat nempelin catatannya di setiap pos keuangannya. Nah, kalau momis nih yang pada ngeh ya, kalau misalkan ngikutin video aku untuk evaluasi budgeting dari bulan-bulan yang lalu sampai bulan sekarang ini, pasti cara ngepostnya itu beda-beda ya moms. Ada yang setiap kolomnya itu aku dulu kan per tanggal, ada yang misalkan itu seingatnya aja catatannya. Terus sekarang ini aku lagi suka ngetracknya itu per pos gitu, karena lebih gampang untuk ngetrack aktivitas keuangan dari minggu ke minggu. Dan menurutku manfaatnya tuh kita ngetrack atau ngebiasain menulis anggaran kita, terus mencatat evaluasi pengeluarannya. Itu kan setiap waktunya tuh kita berproses gitu ya. Mulai yang darinya nggak bisa atau masih meraba-raba soal keuangan, sembari budgeting atau mengelola keuangan, sembari kita tuh belajar soal menentukan kebutuhan atau keinginan. Terus kita tuh juga belajar bagaimana sih kebiasaan kita mengkonsumsi sesuatu atau kebiasaan kita berbelanja. Pokoknya manfaat dalam menulis catatan atau pengeluaran kita itu, kita tuh lebih makin mengenal lagi diri kita sendiri atau kebiasaan kita sendiri. Nah, kalau sudah gitu kan pasti kita tuh bebenah diri dan merubah kebiasaan-kebiasaan buruk atau kebiasaan yang kurang baik menjadi kebiasaan baik untuk diri kita sendiri. Oke, sambil aku mewarnai budget tracker ini, aku juga sambil umumin nih gimana sih rulesnya supaya bisa menang giveaway ku ini. Caranya simple aja. Pertama, momis harus subscribe dulu ya pastinya channel Mama DH-nya. Terus nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya nanti momis kalau misalkan aku upload video baru tidak ketinggalan videonya. Rules keduanya, momis follow Instagramku Maya Astuti. Terus rules ketiganya, momis kirim aku screenshot setelah subscribe dan nyalain loncengnya ya. Nanti momis DM aku hasil screenshotannya. Tapi pastikan dulu kalau Instagram momis itu tidak terkunci atau private gitu ya mom, selama periode giveaway ini. Nanti pemenangnya akan diumumkan di minggu depan ya moms. Untuk dimananya, up di Instagram atau di YouTube channelku, nanti akan aku up lagi. Gimana, simple kan moms untuk ikut giveaway-nya? Jadi aku jelasin lagi nih, nanti momis yang dapat giveaway-nya itu isinya itu paket budgeting berupa buku, terus dompet pintar, habis itu binder A6 untuk menyimpan uangnya, terus kalian juga sama ziplocknya. Itu satu paket. Jadi nanti akan diambil 2 pemenang ya moms.
Mudah-mudahan ini rezekinya momis dan semoga suka untuk hadiah giveaway aku perdana ini ya. Dan doain aja mudah-mudahan sering-sering ngadain giveaway juga. Oh ya, buat momis nih yang sudah nonton videoku sampai sejauh ini, boleh dong dikasih emot yang ini nih di kolom komentar ya moms. Terima kasih. BTW untuk budget tracker kali ini tuh aku selipkan notes quote sedikit. Isinya tuh kurang lebih begini: waspada dengan pengeluaran kecil, karena kebocoran kecil itu akan menenggelamkan kapal besar. Itu kutipan yang aku ambil dari Benjamin Franklin. Oke, untuk catatannya sudah selesai. Nah, sekarang ini aku mau nyocokin dulu apakah sama nih dengan saldo akhir yang aku punya dengan sisa budget yang ada di dompet disiplin. Contohnya ini untuk belanjaan minggu kedua itu kan belanjanya itu ada sisa 115.000 dan alhamdulillah cocok dengan catatan yang aku sudah bikin. Selanjutnya itu untuk uang jajan anak-anak, sisaannya itu 55.000. Terus ini aku akan cek apakah sisanya cocok apa enggak. Dan alhamdulillah juga masih cocok ya. Karena aku usahakan untuk selalu belanja sesuai dengan posnya masing-masing. Nah, kemudian untuk gas bulan ini tuh kan budgetnya tuh 50.000 dan alhamdulillah sudah kepake 2 tabung bulan ini. Selanjutnya untuk galon ini sisaan terakhirnya itu 36.000 dan alhamdulillah ini juga cocok 36.000. Itu artinya aku juga cukup lumayan banyak ya untuk galon bulan ini, lebih dari 5 galon nih kayaknya. Cukup sering ya untuk beli galon karena memang galon itu aku pakai buat minum aja. Nah, kan memang juga lagi ngebiasain diri juga untuk minum itu minimal 2 liter per hari. Oke, itu dia untuk budget tracker aku di minggu kedua di bulan November sudah selesai. Semoga video ini aku harap memberikan manfaat ya buat momis, bisa menginspirasi momis. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari ucapan aku ataupun perbuatan aku. Bye mami, assalamualaikum.